Ia bahkan sempat menjalani berbagai metode pengobatan dan dinyatakan sembuh dari kanker. Namun ternyata pada awal tahun 2023 kanker kembali muncul dan menggerogoti kesehatannya. Pemirsa Silet RCTI, kabar duka kembali memayungi dunia entertain tanah air. Pelawak senior dan politikus Nurul Qomar atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar berpulang ke pangkuan Sang Pencipta pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sore kemarin. Almarhum menghembuskan nafas terakhir setelah sebelumnya menjalani perawatan intensif di RSUD Tangerang akibat kanker usus stadium 4C. Duka pun begitu terpancar dari rumah duka saat keluarga hingga kerabat hadir untuk memberikan penghormatan terakhir mereka kepada almarhum termasuk Ginanjar dan Eman 4 sekawan. Mereka bahkan tak kuasa menahan air mata saat tahu bahwa sahabat seperjuangan yang sebelumnya masih bisa tertawa dan bercanda telah pergi untuk selama-lamanya. Hatinya pun berkecamuk, apalagi beberapa jam sebelumnya Ginanjar sempat menjenguk Abah Qomar saat masih menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga setelah pulang ke rumah, Ginanjar kembali dikabari Haji Qomar sudah meninggal dunia. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Abah Qomar, Nurul Qomar telah meninggal dunia pada hari ini 8 Januari 2025 pukul 17.21 atau 5.21 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Nah, penyebab kematiannya ini itu disebabkan oleh penyakit yang memang sudah Abah lawan dengan gagah berani selama 3 tahun lebih, yaitu kanker usus di stadium 4C. Walaupun sudah berkali-kali kemo, bahkan sudah 20 kali kemo, namun di kemo ke-20 ini memang Abah fisiknya sudah lemah sehingga harus dilarikan ke unit IGD karena waktu itu kena serangan asma. Akhirnya ya Abah secara fisik dia harus mengalah melawan kanker yang dia hadapi gitu. Melawan kanker yang dia hadapi gitu. Tapi beberapa hari yang lalu Ginanjar sama Dery besuk Mas Qomar, belum dimasukin ke ruang ICU. Masih di ruang perawatan, masih bercanda-canda, masih meledek-ledekan. Kemudian kemarin Eman besuk, begitu Eman pulang belum sampai Depok, Mas Qomar drop sehingga dimasukkan ke ruang ICU. Sampai akhirnya dari sore Eman udah duluan, saya terlambat 5 menit sampai Mas Qomarnya sudah nggak ada. Nggak ada. Seperti diketahui, Abah Qomar telah berjuang melawan kanker usus besar stadium 4C yang diidapnya sejak tahun 2022. Ia bahkan sempat menjalani berbagai metode pengobatan dan dinyatakan sembuh dari kanker. Namun ternyata pada awal tahun 2023 kanker kembali muncul dan menggerogoti kesehatannya. Kondisi mantan anggota DPR ini pun semakin memburuk sejak dirawat intensif pada tanggal 23 Desember 2024. Almarhum merasa mual dan melilit di bagian perut yang luar biasa setelah menjalani kemoterapi ke-8. Bahkan saat dirawat, Abah Qomar sempat memberikan pesan penting saat terbaring lemas di ranjang rumah sakit. Ia mengingatkan semua orang agar lebih waspada dan rajin memeriksakan kondisi kesehatan ke dokter sebelum terlambat.
Kepergiannya pun dirasakan penuh duka oleh sederet komedian tanah air, mulai dari Bopak Castello hingga Denny Cagur yang juga merasa kehilangan atas sosok Abah Qomar. Udah. Cucu-cucu Abah lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau untuk sakitnya Abah kan udah dari tahun 2001 udah operasi ya. Waktu itu operasi usus besar. Terus Abah ada kemoterapi waktu itu sampai selesai dan dinyatakan tidur. Jadi bukan apa kalau kata dokter istilahnya bukan, pokoknya tidur lah gitu ya untuk kansernya itu. Nah kita sering check up rutin kan, mungkin karena apa berapa tahun berarti ini ya sekitar 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. Kemarin pas kita check up ternyata ada lagi tumbuh si kanker itu. Kita kemo lagi, ya namanya kita usahakan. Ya udah ayo siap kita kemo seminggu 2 kali. Kalau untuk kemo tuh ternyata memang tubuhnya mungkin lagi drop apa gimana, saya nggak paham itu ini ya udah di situ akhirnya dia melilit yang sangat hebat gitu. Jadi saya larikan ke UGD. Kalau kata beliau ini adalah belajar untuk ujian, kalau kata dia ujian. Jadi gimana kita dapat hasilnya nanti, yang penting lewatin dulu ujiannya gitu. Lalu dari artis, politisi, masyarakat, pokoknya seluruh masyarakat Indonesia yang mengenal Abah, tidak hanya istilahnya artis kan, pokoknya semua kalangan lah, semua turut mendoakan Abah. Terima kasih semuanya. Ya kalau Bopak secara pribadi kaget, shock, ya kan. Walaupun bagaimana juga Pak Haji ini adalah kan bagian dari guru kita, komedian, juga sebagai sahabat, saudara. Karena kan separuh perjalanan Bopak ini kan banyak sama Pak Haji. Lihat dari postingan Paski dan teman-teman Paski yang lain gitu. Hari ini kita semua datang ke sini untuk mendoakan semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga diberikan ketabahan ya. Amin ya rabbal alamin. Bunda mendoakan supaya Abah Qomar diterima di sisi Allah, amin, dan dilapangkan kuburannya, amin. Jenazah Abah Qomar menurut rencana dimakamkan pada pagi ini, hari Kamis 9 Januari 2025 di TPU Carangpulang, Kabupaten Tangerang. Almarhum dimakamkan berdekatan dengan makam kedua orang tuanya. Selama prosesi pemakaman berlangsung penuh duka, tangis air mata dan doa dari keluarga dan para kerabat yang merasa sangat kehilangan. Nanti akan dimakamkan besok tanggal 9 Januari 2025 jam 8 kira-kira atau jam 9 di TPU Carangpulang di Pagedangan, Tangerang. Jadi ini memang pesan dari Abah karena Abah ingin dimakamkan di sebelah ayahanda dan ibundanya. Meskipun harus menjalani ujian yang luar biasa menderita kanker usus stadium 4C, namun Abah Qomar tetap menjalani kehidupannya sepenuh hati. Tim Silet pun sempat mengabadikan momen terakhir Abah Qomar yang begitu bangga saat putranya lulus kuliah pada tahun 2023 lalu. Bahkan saking senangnya dirinya mengajak keluarga besarnya kulineran khas masakan Sunda di Bandung, Jawa Barat. Abah Qomar sendiri mengaku senang bisa hadir di momen putranya lulus di tengah perjuangannya melawan kanker. Almarhum mengaku tak pernah putus asa dan selalu optimis meski harus hidup dengan kantong pembuangan yang selalu berada di pinggang kirinya.
Baik, sekali lagi kami mengimbau kepada seluruh individu untuk tetap menjaga barang kita masing-masing. Karena jika ada kehilangan bukan tanggung jawab kami. Abah merasa bangga dan terhormat tentu saja karena basic Abah guru dan dosen, maka ini yang menjadi harapan. Ya, representasi dari kebanggaan orang tua adalah ketika menyaksikan anak-anaknya diwisuda jadi sarjana, anaknya diwisuda jadi sarjana. Abah pingin makan bareng sama keluarga besar dan besar-besar. Baik pemirsa, kita makan dulu ya. Abah mau makan dulu ya. Yuk. Pak Komar tuh orangnya yang pertama secara profesional ya. Dia itu punya dua kekuatan. Pertama dia punya talenta, ya. Artinya memang wajah dan struktur fisiknya yang sangat komikal gitu, ya. Selamat jalan Abah Komar. Seluruh kebaikan yang kau tinggalkan akan senantiasa dikenang oleh banyak orang. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang paling mulia di sisinya.